Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita bersyukur kita boleh berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti Komsel Besar ke-126. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang sungguh baik. Mari sahabat terkasih, kita mau siapkan hati. Kita mau datang untuk memuji, memuliakan Dia. Kita undang kasih dari surga itu memenuhi tempat kita masing-masing, memenuhi hati kita. Biar kasih-Nya itu mengalir saat ini, penuh, sehingga membual sampai ke sekitar kita. Kita mau bawa kasih dari surga itu, kita bagikan kepada orang-orang di dekat kita. Mereka merasakan ada kasih dari surga mengalir dari kita. Mari kita timba kasih itu bersama-sama. Kita mau bawa pujian ini sebagai awal komsel kita malam hari ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih dari surga itu saat ini memenuhi setiap hati kami. Memenuhi tempat di mana kami berdoa malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar kasih dari surga itu melingkupi setiap peralatan yang kami gunakan. Melingkupi semua jaringan internet yang saat ini kami gunakan. Sehingga tidak ada yang dapat menghalau kasih-Mu itu saat ini ya Bapa. Terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Mari Allah Roh Kudus terus penuhi hati kami. Buka hati kami lebar-lebar. Sehingga kami boleh memperoleh kasih dari surga itu memenuhi setiap kami. Memulihkan setiap kami. Kami bersyukur Bapa. Biar malam hari ini kami mau hanya berfokus kepadamu. Ampunkan atas salah dan dosa kami. Sehingga malam hari ini kami layak untuk memperoleh kemenangan, kesembuhan dan pemulihan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, kita bersyukur kita memiliki Allah yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Ia membuang jauh sampai ke tubir laut seluruh dosa kita. Mari malam hari ini kita mau bawa hati kita. Jangan terperangkap dengan dosa kesalahan masa lalu kita. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia Allah yang lupa akan dosa pelanggaran kita yang lalu. Dosa yang sudah kita akukan, Ia lupakan. Ia melemparkan dosa kita dan tidak mengingat-ingat lagi. Mari kita terima pengampunan yang besar yang Dia sediakan. Kita mau bawa hati kita malam hari ini. Sekali lagi, kita mau mohon ampun atas kesalahan kita. Kita mau tersungkur di hadapan-Nya. Agar malam hari ini, kita semua layak untuk memuji dan menyembah Dia. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa pujian ini sebagai syukur atas pengampunan yang Dia berikan bagi setiap kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Dia berikan akan memulihkan hidup kita. Jangan mau terjebak oleh rasa bersalah terus-menerus. Ia Allah yang baik. Ia Allah yang melepaskan seluruh kesalahan dan pelanggaran kita. Yang Ia mau adalah hati yang terbuka terhadap Dia. Hati yang haus dan lapar akan Dia. Mari kita bawa pujian ini sekali lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita bersyukur untuk pengampunan yang Dia beri. Mari sahabat terkasih, kita yang saat ini sungguh rindu aliran sungainya mengalir di dalam hati kita. Mari kita mau bawa ke hadapannya, agar supaya Ia mengenal kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita mau bawa hati kita, agar supaya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ia melihat kedalaman hati kita saat ini, sehingga setiap kita Ia dapati memiliki hati yang setia. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa pujian ini, agar Ia mengenal setiap hati kita, mengenal kita pribadi lepas pribadi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati
Begitu indah tinggal dalam dekapan kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu setiap hari, membawa hati kami tenggelam dalam kasih-Mu yang luas itu. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami sungguh merasakan dekapan kasih-Mu itu memeluk kami erat. Kami mau bawa penyembahan kami. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau sembah Engkau. Karena kami tahu dan yakin kemenangan terjadi di tempat kami masing-masing. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Dan kami mau terus rasakan kuasa kasih-Mu yang tidak terbatas itu melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang membanjiri kami semua dengan kasih-Mu yang indah itu. Mari sahabat terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan Dia, dan kita mau nyatakan kemenangan terjadi di tempat kita masing-masing. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa.
Hadirlah di tengah Roh merindukan Engkau. Haleluya, Tiada yang sepertimu, Engkau Allah yang kudus. Tiada yang sepertimu Tuhan, Engkaulah kota bentengku, Engkaulah perisaiku. Orang masih kiara barata karaya laya kiara orang masih kiara orang masih kiara. Janganlah takut anakku, janganlah engkau takut, akulah perisaimu. Orang masih kiara. Saya meneguhkan Ibu Vila. Saat ini Tuhan sendiri yang memberikan perisai di dalam setiap hati kita. Tebal untuk menangkis segala serangan-serangan api si jahat. Ia letakkan di dalam hati kita masing-masing. Terimalah. Terima kasih. Ia Allah yang baik. Ia Allah yang memperlengkapi setiap kita anak-anak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari terus rasakan hadirat-Nya. Rasakan aliran hangat dari ujung tanganmu. Apabila saat ini merasakan seperti kebas di ujung tanganmu, bersyukurlah.
Karena Dia Allah yang menjamah setiap kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia sungguh Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Ia memberi kita aliran yang sangat deras. Dia membersihkan setiap hati kita. Saat ini Ia mendandani setiap kita. Ia mengikis setiap dosa dan kesalahan kita. Ia mau malam hari ini Ia dapati hati kita sungguh cemerlang di hadapan-Nya. Ia melihat hati kita yang murni, yang bersih, yang malam hari ini kita bawa ke hadapan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami sungguh merasakan malam hari ini Engkau sungguh hadir membersihkan setiap hati kami. Mari sahabat terkasih, sebentar lagi kita akan menyambut firman-Nya. Mari kita mau siapkan hati. Kita katakan bahwa firman-Nya senantiasa beserta kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Benar Bapa, Engkau yang kami nantikan. Engkau adalah Yesusku, Rajaku. Engkau Allah yang mempersiapkan malam hari ini anak-anak-Mu, Pak Paulus dan Bu Vila, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan, tahirkan, sucikan pikiran, perkataan, dan hati mereka, agar supaya yang sampai ke telinga kami adalah yang hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, selamat malam Bapak Ibu Suster. Silakan membuka dari Hakim-Hakim bab 10. Hakim-Hakim bab 10 ayat 6.
Hakim-Hakim bab 10 ayat 6. Sudah ketemu? Oke, sudah ketemu? Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di saat kami memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu, Engkau hadir. Saat ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyingkapkan segala misteri kerajaan surga bagi kami. Segala penghalang-penghalang firman-Mu saat ini kami sepakat, kami bersatu hati, kami mau enyahkan segala penghalang-penghalang di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati kami. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini, bebaskan dirimu dari tawanan musuh. Banyak orang menyebut diri sebagai orang Kristen, tetapi sekaligus tetap dan masih menjadi tawanan iblis. Kenapa? Bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Mereka sudah keluar dari Mesir, melintasi Laut Merah, sampai di padang gurun. Secara fisik mereka sudah meninggalkan Mesir, tetapi mereka tetap membawa Mesir di dalam hati mereka. Kenapa? 430 tahun diperbudak di Mesir. Mereka sudah pergi, tetapi Mesir tetap mereka bawa di dalam hati mereka. Banyak orang sudah menjadi orang Kristiani, orang Katolik, orang Kristen, tetapi sekaligus masih menyimpan segala berhala-berhala. Ketika Anda dan saya menyimpan berhala, maka Anda dan saya tetap menjadi tawanan. Anda belum lahir baru. Hukum pertama dari 10 perintah Allah. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi, dosa yang paling berat adalah dosa melawan perintah pertama dari 10 perintah Allah. Malam hari ini kita akan merenungkan kembali dari kitab Hakim-Hakim. Bab 10 ayat ke-6. Kita akan mulai dari ayat ke-6. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Bapak Ibu, apa artinya Allah-Allah lain? Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain itu pada dasarnya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada dan disembah, maka itu menjadi berhala. Kenapa? Karena hanya ada satu Allah, yaitu Sang Pencipta. Jadi ketika manusia menyembah Allah yang sebetulnya itu tidak ada, maka dia disebut menyembah berhala. Sesuatu yang tidak ada ketika disembah,
maka dia menjadi ada. Kenapa? Karena iblis datang untuk memanipulasi. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata begini, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan para Allah-Allah itu tidak ada, sebab hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Jadi yang bangsa-bangsa lain sembah itu bukan Allah dan tidak ada. Lalu kenapa yang disembah itu juga punya kuasa? Meskipun tentu saja kuasanya tidak sama seperti kuasa Sang Pencipta, satu-satunya Allah kita. Karena sesuatu yang tidak ada ketika Anda sembah, maka yang datang adalah iblis. Bapak Ibu boleh menyembah sebatang pohon, berdoa di sana siang dan malam, maka pohon itu akan memberikan kuasa kepada Anda. Kenapa? Karena bukan pohon itu yang memberikan kuasa, tetapi iblis yang datang untuk memanipulasi Anda. Ayat ke-7, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Bangsa Israel selalu jatuh ke dalam dosa yang sama berulang-ulang, tidak sadar-sadar. Ketika mereka menyembah berhala, bangkitlah murka Tuhan. Tuhan yang menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. Berapa lama? 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Ayat 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Selalu begitu, berulang-ulang. Mereka berteriak minta tolong, Allah membangkitkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. Kemudian mereka jatuh lagi ke dalam dosa yang sama berulang-ulang. Sejak dari zaman Yosua. Mereka berseru kepada Tuhan begini, kami telah berbuat dosa terhadap engkau sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Ayat 13, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi, kata Tuhan. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Seandainya pun mereka pergi berseru kepada Allah-Allah itu, tidak akan datang pertolongan. Kenapa? Allah-Allah itu tidak punya kuasa. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Ayat 16. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka berbalik. Tapi nanti betapa mudahnya mereka membelakangi Tuhan lagi. Sekarang mereka berbalik. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat
kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead." Lalu singkat cerita, Allah membangkitkan Yefta dan Gilead. Nanti Bapak Ibu silakan baca sendiri di bab 11. Oke, saya akan lanjutkan. Mari kita buka dari Injil Yohanes bab 8 ayat 30. Apa yang dikatakan oleh kitab Injil Yohanes? Injil Yohanes bab 8 ayat 30. Bapak Ibu sudah ketemu? Saya akan bacakan. Judul perikop ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Siapa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yang dapat membebaskan Anda dan saya dari tawanan musuh adalah kebenaran. Tidak ada yang lain. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Coba kita lihat. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yesus berkata kepada orang yang percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya kepadanya, dia tidak mau berbicara. Kenapa? Ketika Anda dan saya menutup pintu hati, rapat terhadap firman Tuhan, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda. Makanya Yesus katakan dia berkata kepada orang Yahudi yang percaya. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya, terserah mereka. Karena setiap orang memiliki kehendak bebas. Apakah mau percaya atau tidak? Kata Yesus, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Orang-orang Yahudi yang percaya itu, Yesus katakan, "Jikalau kamu tetap percaya, tetap dalam firman-Ku, tetap." Artinya firman Tuhan itu tetap di dalam hati mereka. Maka mereka baru pantas disebut sebagai murid-murid Yesus. Jadi, bukan hanya orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tetap di dalam dia. Baru Anda dan saya layak disebut sebagai murid-murid Tuhan. Kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Coba kita lihat Bapak Ibu. Hanya mereka yang layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang akan mengetahui kebenaran. Artinya, hanya mereka yang layak disebut sebagai murid-murid Yesus, kebenaran itu disingkapkan bagi Anda dan saya. Kebenaran firman Tuhan tidak tersingkap oleh semua orang. Tetapi hanya mereka yang layak dan pantas. Kebenaran itu disingkapkan kepada Anda dan saya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Ketika kebenaran itu disingkapkan, dinyatakan kepada Anda dan saya, kebenaran firman Tuhan. Apa itu kebenaran yang tadi saya katakan? Firman Tuhan adalah kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Yesus adalah kebenaran. Ketika kita menerima Yesus, maka kita menerima Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Dan Yesus adalah satu-satunya yang sanggup memerdekakan Anda dan saya. Bukan Allah-Allah lain, bukan berhala-berhala itu. Ayat ke-33, jawab mereka, orang-orang Yahudi, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Orang-orang Yahudi percaya dan sangat yakin dan sangat bangga bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Siapa itu Abraham? Abraham adalah orang pilihan. Abraham adalah bapak orang beriman. Mereka katakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Apakah betul? Orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka lupa keturunan Abraham pernah menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. Mereka tidak sadar bahwa mereka pernah menjadi hamba. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang-orang Yahudi saat itu memang tidak menjadi hamba siapapun. Apakah betul yang tadi saya katakan? Pertama, nenek moyang mereka telah menjadi hamba di Mesir. Yang kedua, ketika Yesus mengucapkan firman ini, mereka menjadi hamba siapa? Mereka diperbudak oleh siapa? Mereka diperbudak, dijajah oleh bangsa Romawi. Lagi-lagi mereka lupa bahwa mereka menjadi hamba. Tetapi yang Yesus mau katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Oke. Mungkin bangsa Yahudi tidak merasa bahwa dia sedang menjadi hamba atau sedang diperbudak oleh bangsa manapun. Tetapi Yesus katakan, ketika Anda berdosa, maka Anda menjadi hamba dosa. Atau dengan kata lain, Anda menjadi hamba iblis. Buat para mams pasti nggak tega banget kalau anaknya udah ngeluh kepanasan karena AC jarang dicuci untuk Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Anda dan saya mungkin tidak merasa sedang menjadi tawanan karena Anda hidup bebas saat ini. Tetapi ketika Anda mengikatkan diri, menyerahkan diri kepada berhala, Anda menjadi orang Kristen, tetapi Anda juga masih menyimpan jimat, Anda menjadi hamba dosa. Ayat ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Apa artinya ayat ini?
Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Yesus katakan yang tinggal di dalam rumah hanya anak-anak. Hamba tinggal di mana? Di luar rumah. Hamba tidak dapat tinggal di dalam rumah Bapa. Jadi sekali Anda mengikatkan diri kepada berhala menjadi hamba dosa, maka Anda tidak layak menjadi anak-anak Allah dan Anda tidak mungkin akan dapat tinggal di rumah Bapa. Lalu Anda tinggal di mana? Anda tinggal dalam api penderitaan. Sebab yang layak masuk dalam kerajaan surga tinggal di rumah Bapa hanya mereka yang disebut sebagai anak. Jadi apabila anak itu, anak di sini huruf besar, yaitu Yesus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, ketika Anda dan saya menyerahkan diri kepada Yesus dan percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda menjadi hamba Allah melalui pembaptisan. Melalui pembaptisan Anda dan saya menjadi anak-anak Allah. Anda dan saya mati bagi dosa dan dibangkitkan menjadi anak-anak Allah, hamba Allah atau anak-anak Allah. Tetapi ketika Anda yang dikatakan sudah menerima baptisan, tetapi Anda tetap masih mengikatkan diri kepada berhala-berhala, maka Anda tetap seorang tawanan, budak. Banyak orang menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Tadi saya katakan. Tetapi tetap diperbudak dan menjadi tawanan iblis. Percaya kepada iblis dan menggantungkan hidupnya kepada iblis. Setiap minggu ke gereja, tetapi ketika menghadapi persoalan, mencari dukun, meminta jimat, menyimpan keris, meminta pertolongan, perlindungan dari berhala-berhala itu yang tidak memiliki kuasa. Bapak Ibu, saya mau membacakan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu dengarkan saja. Kepada siapa orang percaya seperti Anda dan saya harus mempercayakan diri Anda? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai, Tritunggal yang Maha Kudus, bukan berhala-berhala. Banyak orang menyimpan jimat dan percaya jimat itu akan menyelamatkan dia, melindungi dia. Tetapi orang percaya harus menaruh kepercayaan kepada siapa? Allah kita, satu-satunya Allah yang hidup. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Allah yang sanggup melepaskan Anda dari serangan musuh.
Iblis tidak dapat menyelamatkan Anda dari serangan musuh. Sebab iblis adalah musuhmu. Bagaimana musuhmu dapat menyelamatkan Anda dari musuh? Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu, apakah Anda menjadi tawanan saat ini? Apakah Anda menyerahkan diri Anda kepada musuh, kepada iblis, dan tetap menjadi tawanan iblis? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Suster yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan. Sebelum kita masuk ke tema membebaskan diri dari tawanan roh, kita harus tahu apakah kita seorang yang merdeka sebagai anak Tuhan atau masih tawanan roh jahat. Minggu lalu kita sudah bahas ciri-ciri roh yang sakit dan yang sedang ditawan secara umum. Kali ini saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana seseorang bisa terikat menjadi tawanan musuh, yaitu iblis. Musuh kita iblis disebut juga di Alkitab sebagai pencuri. Tujuannya apa? Ada di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Dia curi Anda sebagai anak Allah untuk menjadi budaknya. Dia curi berkat-berkat Tuhan dari hidupmu, janji-janji Tuhan. Dia curi damaimu, sukacitamu, kebahagiaanmu, dan membunuh jiwamu. Ada orang yang masih hidup tubuhnya, tetapi jiwanya sudah mati, kering, putus asa. Yang terakhir tujuannya adalah mencuri imanmu, supaya Anda binasa, supaya Anda dan saya binasa menjadi miliknya selamanya di neraka. Itu tujuan iblis. Bagaimana iblis itu bisa masuk, mencuri, mengikat hidup seseorang dan menjadi tawanannya? Saya mau bahas satu persatu. Itu bisa terjadi ketika ada kutuk pohon keluarga. Saya setuju bahwa semua orang yang sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan dan dibaptis sudah terlepas dari kutuk pohon keluarga. Karena pembaptisan itu artinya lahir baru. Manusia lama mati, ada pertobatan dengan hidup baru dan berjalan terus dalam pengenalan akan Tuhan lewat firman-Nya. Pertanyaannya, apakah saat kita dibaptis, kita sungguh-sungguh menghayati apa arti sebuah pembaptisan? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan memulai hidup baru dan berjalan terus bersama Roh Kudus? Keselamatan tidak selesai dengan hanya pembaptisan, tetapi sungguh-sungguh hidup sebagai anak Allah. Baru ada kuasa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita sebagai anak. Kalau ada Roh Allah di dalam diri kita, tidak ada kutuk yang sanggup menguasai hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu adalah makna sebuah pembaptisan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak Allah, tentu setelah baptis tidak ada kutuk pohon keluarga yang sanggup mengikat hidup kita.
Dari mana datangnya kutuk pohon keluarga? Orang tuanya, kakek neneknya, generasi sebelumnya punya ikatan dengan penyembahan berhala, okultisme, perdukunan, menyimpan jimat-jimat. Seorang anak bisa terikat dengan kuasa gelap bahkan sejak dalam kandungan karena orang tuanya terikat kuasa gelap. Padahal mungkin orang tua ini Katolik, tetap bisa terjadi. Karena dia Katolik tetapi tetap cari dukun. Udah Katolik tetap cari orang pintar. Katoliknya hanya KTP. Semua perjanjian dengan kuasa gelap itu ada tumbal, Bapak Ibu. Tidak ada yang gratis. Hanya Yesus yang mati di kayu salib untuk Anda dan saya, yang berkorban untuk kita tanpa minta tumbal apapun. Bahkan Dia sendiri menjadi tumbal atas dosa-dosa kita. Ketika seseorang mencari pertolongan ke orang pintar, kuasa lain selain kepada kuasa Tuhan, banyak orang tidak tahu kutuk perjanjian itu akan datang dan menuntut bayaran. Iblis adalah bapa segala dusta. Alkitab sudah mengatakannya di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, iblis itu raja dusta, bapa segala dusta. Mengapa seseorang yang sudah Katolik, sudah dibaptis, tetap bisa didustai, tetap bisa ditipu oleh iblis? Karena tidak mengenal siapa Allah kita. Karena kita tidak tahu betapa Bapa kita mengasihi kita. Karena kita tidak mengenal Dia, kita tidak percaya penuh kepadanya. Bahwa Dia Maha Kuasa, bahwa Dia mengasihi Anda dan saya, bahwa Dia Bapa yang memikirkan kebaikan dan keselamatan kita. Seorang anak yang punya papa yang punya kuasa tertinggi, terkuat, dan dia tahu papa ini mengasihi dia. Jika anak ini hidup bersama papanya, dan dia tahu kebenaran papanya ini terkuat, terhebat, dia kalau minta sesuatu, dia nggak mungkin cari orang lain. Dia tahu aku punya papa yang paling punya kuasa tertinggi di negeri ini misalnya. Nggak mungkin dia cari, misalnya papanya itu presiden, nggak mungkin dia cari menteri. Nggak mungkin. Karena dia percaya papanya itu punya kuasa tertinggi. Dia tidak akan bisa ditipu oleh pencuri yang datang sebagai pahlawan yang mengatakan dirinya lebih sakti, lebih kuat dari papanya. Karena dia tahu kekuatan papanya itu tidak tertandingi. Dia percaya papanya itu sayang kepadanya. Kita harus mengenal siapa Bapa kita. Dia Bapa yang Maha Kuasa. Dia punya kekuasaan yang tertinggi di dunia ini. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari Bapa kita. Dan Dia Bapa yang paling mengasihi kita. Lebih dari orang tua kita yang melahirkan kita. Kita harus mengenal siapa Bapa. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena kita tidak mengenal siapa Allah kita, kita ditipu oleh iblis
dan akhirnya kita binasa. Kita tidak tahu kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Supaya kita bisa mengenal Dia. Jika kita hanya dibaptis, tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah tahu firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Bapa? Firman Tuhan, Alkitab itu adalah surat cinta Bapa untuk kita anak-anaknya. Disitulah kebenaran yang sesungguhnya, betapa Dia mengasihi kita, betapa kita berharga baginya, dan bahwa kita diberi kuasa untuk melawan musuh. Kalau kita tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah tahu kebenaran ini, sudah sangat wajar kita mudah ditipu, dibohongin sama iblis. Banyak orang cari orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang cari orang pintar itu pasti orang bodoh. Makanya dukun itu disebut orang pintar. Dukun, kuasa-kuasa lain, banyak orang mencarinya karena apa? Karena mau instan. Saya sudah berdoa, saya sudah novena, tapi Tuhan nggak jawab. Ketika saya cari dukun, langsung sembuh. Karena tidak mengenal Bapanya itu maha kuasa. Dia cari preman yang menyamar pahlawan untuk menolong dia. Supaya sembuh dari sakit, supaya tokoku menjadi ramai, supaya jabatanku naik. Saya minta jimat keris cincin Gucci, supaya kaya. Iblis tahu kelemahan manusia. Manusia mau cepat lihat hasil. Sekali datang ke dukun, omset langsung naik berkali-kali lipat. Novena bertahun-tahun gak pernah terjadi berkat itu. Ketika ke dukun, mobil bertambah. Tadinya Avanza, sekarang sudah Alphard. Tetapi Anda tahu dari mana kekayaan itu datang? Iblis tidak pernah bisa memberi Anda berkat. Hanya Tuhan yang bisa memberi berkat. Tetapi iblis bisa curi berkat untuk Anda. Karena dia pencuri. Iblis curi dari mana? Ketika Anda minta kekayaan, dia curi berkat-berkat keturunan Anda. Makanya banyak orang, kalau yang orang tuanya kaya dengan cara ini, anak cucunya itu kasihan. Pasti banyak hidupnya tuh melarat. Atau bahkan tumbal lain. Seperti apa? Roh perpecahan, kawin cerai, sakit penyakit, berkatnya terhalang, susah jodoh, gak ada keturunan. Atau maaf, ada anak yang cacat. Sekali Anda mencari kuasa gelap ini, Anda sudah mengikat perjanjian di alam roh. Dan perjanjian ini pasti mendatangkan kutuk. Dan kecelakaan, bahkan kebinasaan dalam hidup kita. Padahal kita punya Bapa yang merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat kita anak-anaknya. Dia punya segala kekayaan yang kita butuhkan. Tetapi apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi seorang anak? Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah janji Tuhan.
Janji Tuhan itu yang paling bisa kita percaya. Kalau janji suami, janji istri itu belum tentu dia bisa penuhi. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menepati janjinya. Kita semua yang lemah dalam mengasihi, sebagai orang tua, kita tidak pernah merancangkan yang jahat. Rancangan kecelakaan buat anak-anak kita. Apalagi Bapa kita di surga. Karena kita semua anak-anak kesayangannya. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan di dalam hidup kita. Ini kita harus garis bawahi. Tidak pernah ada rancangan Tuhan yang memberi kita kutuk. Dalam Yakobus 1 ayat 13-15, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Manusia sendirilah yang masuk ke dalam pencobaan. Karena dia terseret dan terpikat olehnya. Pengen kaya, pengen punya kedudukan yang tinggi. Bahkan ada istri yang cari guna-guna buat guna-gunain suaminya loh. Supaya suaminya tuh lengket sama dia. Coba bayangkan. Ketika keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Nah, ini yang iblis paling suka. Ketika Anda jatuh ke dalam dosa, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, yaitu kebinasaan. Anda tidak tahu itu dosa, karena Anda tidak tahu kebenaran firman Tuhan saat itu. Anda tertipu oleh iblis dan jatuh ke dalamnya, yang mengakibatkan Anda mengalami banyak kutuk hasil perbuatan dan perjanjian dengan kuasa kegelapan, dan terhalang dalam mengalami janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Itu kutuk pohon keluarga. Ada juga ilmu gaib turunan. Salah satunya juga ada yang indigo, itu adalah sisa-sisa dari semua kutuk itu. Indigo bukan karunia Tuhan. Yang kedua, bagaimana kuasa gelap itu masuk. Yang tadi kutuk pohon keluarga. Yang ini mencari sendiri kuasa gelap itu. Praktek okultisme, kedukun, tarot, peramal, belajar ilmu, atau karena tidak tahu tempat di mana berobat, akhirnya ke tempat yang salah. Akhirnya masuk kepada perangkap kuasa gelap. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 berkata, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kelihatannya menolong seperti malaikat, tapi ternyata iblis menyamar. Ada juga praktek perdukunan, di dalam ruangannya tuh ada patung Bunda Maria. Ada Tuhan Yesus. Supaya pasien itu percaya, ini Katolik kok. Berarti dari Tuhan. Ini bukan dukun, ini bukan orang pintar. Orangnya Katolik kok. Tolak ukurnya Bapak Ibu bukan pada patung-patung. Bukan pada sembuh atau tidak. Iblis bisa memberikan kepada Anda kesembuhan. Tetapi sementara. Tipuan supaya Anda makin masuk ke dalam permainannya. Jika penyembuhan itu datang dari kuasa Tuhan, pasti kembali kepada firman Tuhan. Lihat buahnya, apakah membawa Anda kepada pertobatan dan perjumpaan dengan Tuhan lewat firman Tuhan, dan melekat dengan Tuhan, bukan melekat kepada yang menyembuhkan.
Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit." Matius 9 ayat 35 juga berkata, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Jadi, kalau itu penyembuhan dari Tuhan, itu pasti seiring dengan pengenalan akan siapa Tuhan lewat firman. Akan membawa Anda kepada sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan selalu sampai kepada keselamatan jiwa. Bukan hanya menyembuhkan tubuh fisik, tetapi juga jiwa dan roh. Yang ketiga, dari mana datangnya kuasa gelap itu bisa dikirimi atau diserang oleh pihak luar. Lewat guna-guna, santet, pelet, hipnotis, dan lain-lain. Atau ada yang sorry ya. Saya lanjutkan. Dikirimin atau diserang oleh pihak luar lewat guna-guna, santet, pelet, hipnotis, dan lain-lain. Atau ada yang kesambet, diserang roh jahat yang menguasai wilayah itu. Biasanya orang habis dari kuburan atau dari tempat-tempat yang kotor seperti itu. Kalau rohnya lemah, dia bisa diserang. Apakah orang Katolik bisa diserang guna-guna? Mungkin ada yang bertanya. Bisa. Jika Katoliknya seperti yang tadi. Katolik KTP. Jika di dalam diri Anda dan saya tidak ada Roh Kudus, kita bukan anak Allah. Kita bisa diserang kuasa gelap. Walaupun Katoliknya dari lahir, sudah 7 keturunan Katolik, tetap bisa. Yang keempat, luka batin, depresi, kepahitan, sakit-sakit rohani ini menjadi celah bagi kuasa gelap untuk masuk. Karena itu biasanya roh jahat suka merasuki orang-orang yang begini, yang kosong hidupnya, yang hampa, yang suka ngelamun. Biasanya itu paling sering kerasukan. Karena apa? Karena tidak ada penguasa yang lebih besar di dalam hatinya, yaitu Roh Kudus, sehingga pencuri itu bebas keluar masuk. Jadi, yang punya luka batin cepat beresin, lepaskan pengampunan, supaya si jahat tidak masuk untuk mencuri lebih banyak lagi. Yang kelima, dikuasai iblis dengan ikatan dosa. Dikuasai iblis karena hidup di dalam dosa. Apa itu dosa? Seks bebas, masih terikat pornografi, kecanduan, drugs, judi, kemabukan, menyebabkan orang ini terikat dengan roh kenajisan. Hidup di dalam dosa adalah tanda seorang masih diperbudak oleh si jahat. Dia masih ditawan oleh iblis. Yang keenam, sudah di zona nyaman. Saat kita bermasalah, kita rajin mencari Tuhan. Rajin melakukan senjata rohani, dibentengi, misa, puasa, rosario, baca firman. Tetapi saat doa sudah terjawab, kuasa gelap itu sudah diusir, sudah masuk ke zona nyaman. Ini adalah zona yang berbahaya, Bapak Ibu. Di zona ini Anda merasa semuanya baik-baik saja. Hidup di sini seakan-akan tidak selalu butuh Tuhan. Karena sudah tenang, sudah nggak sakit, sudah bisa tidur. Saya tetap ke gereja kok, seminggu sekali. Itu tidak cukup, Bapak Ibu.
Komsel juga mungkin sudah pelan-pelan tidak ikut lagi. Kalau biasanya komsel tidak ikut, itu akan dibarengi dengan bolong-bolong senjatanya. Coba perhatikan, itu cara iblis merontokkan senjata-senjata kita. Ketika senjata kita mulai rontok, mulai lepas semua, iblis mulai bisa mengikat kita kembali dengan sangat halus. Caranya gimana? Supaya kita terbawa arus dunia ini, mulai terikat dengan kesibukan, keseruan, kesenangan dunia, terlena dengan semua kesibukan dunia, sehingga tidak lagi ada benteng-benteng senjata rohani. Tetap orang Katolik, tetap misa tiap minggu, tapi rohnya mulai dinina-bobokkan. Rohnya mulai bisa diikat dengan segala kemelekatan dunia ini. Dalam Matius 12 ayat 29 berkata, bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Itu cara iblis merampok kita. Dia akan ikat kita dulu. Dia akan melemahkan kita dulu sehingga roh kita tertawan kembali. Dia baru merampok semua berkat-berkat, semua yang dia ingin hancurkan dalam hidup kita. Caranya membebaskan diri dari tawanan roh jahat. Yang pertama, bertobat. Bersihkan hidupmu, hatimu, rumahmu dari segala benda yang masih ada penyembahan berhala, ikatan dengan kuasa kegelapan ini, dan memulai perjalanan baru di jalan terang. Ada langkah berbalik, jalan yang beda dengan yang kemarin. Anda tidak bisa berkata, saya mau bertobat. Tetapi jalan yang Anda jalani tetap jalan yang kemarin, gak bisa. Jalan pertobatan itu selalu berlawanan arah. Salah satunya dengan cara jalan pulang 5 senjata. Melakukan retret pemurnian hati, supaya hati kita dibersihkan. Yang kedua, doa pelepasan. Apa itu doa pelepasan? Ketika seseorang terikat, kalau yang sampai kerasukan atau yang sampai benar-benar terikat oleh kuasa gelap, roh-roh jahat menguasai dia, harus ada kuasa lain yang melepaskan dia. Kuasa lebih kuat melepaskan dia, yaitu kuasa Roh Kudus. Sehingga orang ini benar-benar terlepaskan dari tawanan si jahat. Doa pelepasan itu sangat mudah dilakukan ketika Anda membuka hati dan ada pendoa yang mendoakan Anda. Tetapi tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Ketika Anda datang kepada kami untuk minta doa pelepasan, Anda harus siap untuk bertobat. Tanpa pertobatan, percuma Anda minta doa pelepasan. Ketika seseorang yang dikuasai roh jahat, dia datang dengan penuh-penuh hati yang rindu untuk dilepaskan, dia pasti terlepas. Tetapi kalau dia keluar dari tempat ini dan tetap hidup di dalam dosa, iblis itu akan masuk lagi, bahkan lebih banyak. Itu harus digarisbawahi. Jadi jangan berpikir, oh saya minta doa pelepasan, selesai. Ini beda dengan cara dukun. Karena yang melepaskan Anda adalah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, bentengi diri dengan 5 senjata. Ketika roh jahat melihat Anda bersenjata, Anda memakai pedang, firman Tuhan. Anda memasang perisai, Anda berbaju zirah,
iblis tidak berani menyerang Anda kembali. Keempat, tinggalkan lingkungan atau pergaulan yang masih di dalam kegelapan. Entah itu dosa yang masih dugem, judi, mabok, main perempuan, atau yang masih suka main kuasa kegelapan. Anda harus berani mengambil keputusan. Tinggalkan lingkungan itu sebelum Anda jatuh kembali ke dalamnya. Karena roh-roh jahat itu masih bekerja terus untuk menarik Anda kembali. Karena itu, Anda harus selalu berjaga-jaga. Kelima, masuk ke dalam komunitas yang sehat untuk pertumbuhan imanmu. Jangan menyendiri. Karena musuh lebih mudah menyerangmu saat Anda sendiri. Tetapi di saat iblis melihat Anda punya keluarga rohani, ada benteng doa keluarga rohanimu di sana. Di saat apimu redup, ada api panas dari saudara-saudaramu yang seiman, yang membuatmu terbakar lagi untuk menyala rohnya. Tadi dikatakan roh jahat bisa kembali lagi setelah diusir. Itu ada di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Rumah itu adalah hati. Ya. Ketika iblis itu sudah diusir, sudah doa pelepasan, sudah dibentengi dengan 5 senjata, iblis tidak berani masuk karena ada senjata rohani. Semakin Anda melakukan 5 senjata ini, semakin Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda. Tetapi ketika Anda tidak dibentengi, rumah itu kosong. Hatimu kosong, tidak ada penguasa yang lebih besar, tidak ada Roh Kudus di sana. Iblis lihat rumahmu kosong, ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi, yang mau minta doa pelepasan, Anda harus siap untuk mau bertobat, mau mengisi hati Anda dengan Roh Kudus, supaya roh-roh yang lain itu tidak berani masuk kembali. Roh jahat bisa kembali walaupun kita sudah melakukan doa pelepasan. Karena apa? Masih ada celah, ya. Misalnya ada dosa yang belum diakui, atau orang itu tidak dibentengi dengan senjata rohani, tidak berhasil mengisi hidupnya dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan orang tersebut melakukan lagi dosa yang lama, itu celah membuat iblis masuk kembali. Lukas 11 ayat 21. Apabila seorang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Jadi kalau kita punya senjata yang lengkap, kita menjadi kuat, menjaga hati kita, maka amanlah hidup kita. Itu firman Tuhan. Mari kita berjuang kuat di dalam roh, tetap bersenjata dengan perlengkapan senjata rohani, sehingga ada Roh Kudus di dalam hati kita. Iblis tidak bisa masuk menguasai hidup kita dan keturunan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke dalam doa. Mari siapkan lagu nomor 4. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam doa.
dalam kudus hadirat-Mu. Nyanyikan dengan penuh iman. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri rasa kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Angkat suaramu semuanya. Terima kasih
Biarkan musik tetap mengalun. Saat ini kita merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Karena Allah ingin membebaskanmu. Lepaskan pengampunan. Anda yang masih belum bisa melepaskannya, mintalah rahmat Tuhan saat ini. Dia rindu untuk memulihkanmu lebih lagi. Dia rindu untuk membebaskanmu lebih lagi. Lepaskan pengampunan. Ora bashikia rabarata karayala bayala bayalaba. Ora masikia rabayala bayala bayala bashikia rabarata karayala bayala. Ora basikia rabayala bayala bashikia rabarata karayala bayala bayala bayala. Ora masikia rabayala bayala bashikia rabarata karayala bashikia rabayala bayala. Ora masikia rabayala bayala bashikia rabarata karayala bayala bashikia rabayala. Ora masikia rabayala bashikia rabayala bayala. Bebaskan dirimu dari tawanan musuh pada malam hari ini. Engkau yang masih menyimpan segala berhala-berhala di dalam hatimu, di dalam rumahmu, pada malam hari ini bertobatlah. Hancurkan semua berhala-berhala itu. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia mencintai kita dengan kasih yang cemburu. Karena Dia mencintai kita. Dia sungguh-sungguh mencintai kita. Dia tidak ingin Anda dan saya binasa. Pada malam hari ini, engkau yang masih menyimpan segala berhala-berhala, engkau yang masih terikat oleh segala berhala, bertobatlah pada malam hari ini. Bertobatlah pada malam hari ini. Bebaskan dirimu. Hancurkan semua berhala-berhala itu. Entah itu adalah warisan dari nenek moyangmu. Entah apa yang engkau minta ketika engkau membutuhkan pertolongan. Pada malam hari ini Tuhan meminta engkau untuk menghancurkan semuanya. Bertobatlah. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Dia satu-satunya penolong dalam hidupmu. Dia yang sanggup melindungi engkau. Dia yang sanggup membebaskan engkau sebagai tawanan iblis. Iblis tidak akan membebaskan iblis. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang sanggup membebaskanmu dari tawanan iblis. Saat ini, engkau yang masih terikat oleh segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang mengikatmu,
kuasa-kuasa yang mengikat keluargamu, berhala-berhala itu yang turun-temurun mengikat keluargamu. Saat ini angkat tanganmu. Engkau yang ingin bertobat, angkat tanganmu. Biarlah pada malam hari ini segala kuasa-kuasa kegelapan, berhala-berhala itu yang mengikat engkau dan mengikat keluargamu. Saat ini pada malam hari ini aku perintahkan di dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa itu lepas, segala kuasa-kuasa itu dihancurkan, segala ikatan-ikatan yang mengikat itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan yang mengikat keluargamu, berhala-berhala yang masih tinggal di dalam rumahmu, yang menjadi tempat transit oleh kuasa kegelapan, saat ini dihancurkan di dalam nama Yesus. 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 Segala kutuk-kutuk keturunan akibat dari nenek moyang kita menyembah berhala, menyimpan berhala-berhala itu, menyimpan jimat, menyimpan keris, menyimpan apapun juga. Pada malam hari ini semua kuasa itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Mungkin anak-anak-Mu ini terperangkap oleh musuh karena ketidaktahuan mereka. Ketika mereka memutuskan untuk bertobat, ketika mereka memutuskan untuk kembali kepadamu, hatimu tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Hatimu tergerak oleh belas kasihan. Curahkan rahmat-Mu yang besar untuk membebaskan mereka. Curahkan rahmat-Mu yang besar, bebaskan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah menyadari akan segala dosa, jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Bertobatlah, percayalah kepada Tuhan. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepada Dia saja, satu-satunya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang sakit saat ini, angkat tanganmu. Entah itu sakit karena serangan kuasa kegelapan, atau sakit apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rohnya bekerja saat ini. Orama shikia rabarata karaya labaya laba shikia rabaya rabaya laba. Orama shikia rabaya rabaya laba shikia rabarata karaya labaya laba. Orama shikia rabaya laba shikia rabarata karaya laba shikia rabaya labaya laba. Segala sakit penyakit, segala kuasa-kuasa kegelapan yang bersembunyi dalam sakit penyakit, saat ini aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Enyah di dalam nama Yesus. Enyah di dalam nama Yesus. Engkau yang saat ini masih diserang oleh pikiran yang penuh dengan ketakutan.
Saat ini aku perintahkan roh ketakutan, aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Enyah di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan membebaskanmu, memerdekakanmu. Engkau adalah anak Tuhan. Engkau dimerdekakan oleh kuasanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk indahnya malam ini, Engkau melawat kami satu persatu. Engkau menjamah setiap yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau juga menjamah setiap anggota keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, pasangan kami, dimanapun juga mereka berada saat ini Tuhan. Darah suci-Mu Tuhan, darah suci-Mu membebaskan mereka dari segala kuasa kegelapan. Roh Kudus-Mu membentengi mereka dimanapun juga mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati anak-anak-Mu. Engkau berkati segala apapun juga yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Segala pekerjaan karya usaha mereka Tuhan Engkau berkati Tuhan. Amin. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.